Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langsung saja, saya Saskiulina Aprilia akan menjelaskan materi dari Sosiologi Pendidikan dengan tema persoalan sosiologis dalam pendidikan. Di sini ada 3 pokok pembahasan, yakni yang pertama, homeschooling dan kepekaan sosial, yang kedua, mengenai fenomena sekolah elit, dan yang ketiga, mengenai kebodohan dan kemiskinan. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu homeschooling dan kepekaan sosial. Pada tahun 1970, Ivan Illich menulis buku yang cukup kontroversial, Schooling Society, yang saat itu dia jengah melihat kesenjangan sosial antara siswa kelas populer dengan kelas bourgeois, membuat Illich jengah dengan sistem pendidikan di Amerika pada saat itu. Dan saat ini, beberapa orang tua mulai muncul rasa tidak percaya, bahkan was-was mengenai moral proteksi dan moral influencer. Karena seringkali perilaku anak yang orang tuanya tidak merasa mengajari, namun anak tersebut melakukannya dan itu seringkali perilaku yang negatif. Sehingga para orang tua itu lebih memilih pesantren untuk pendidikan anaknya. Dan selain pesantren, sebagian orang tua juga memilih homeschooling sebagai alternatif. Karena dengan begitu, anak tidak perlu keluar rumah, tapi guru yang datang ke rumah, dan itu menjadikan orang tua lebih mudah memfilter hal-hal buruk dari luar. Namun, kekurangan dari pendidikan homeschooling anak ini akan kesusahan dalam belajar bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama. Memasuki pokok pembahasan yang kedua, yaitu fenomena sekolah elit. Setiap orang tua itu pasti menginginkan anaknya memasuki sekolah yang bermutu, sehingga keberadaan sekolah bermutu saat itu sangat dibutuhkan. Namun saat ini, sekolah bermutu itu lebih merujuk pada sekolah mewah atau sekolah elit, yang hal itu didesain untuk melayani pendidikan bagi anak-anak dari golongan kaum berduit. Sehingga hal itu bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, serta bisa pula menyinggung perasaan guru yang mengajar di sekolah rakyat yang didirikan dengan penuh kesederhanaan dan kesehajaan para pengajarnya, yang mana telah banyak melahirkan para pemimpin terbaik negeri ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekolah elit itu belum tentu bermutu. Ini ada 2 kelas, yaitu kelas dominan dan kelas terdominasi. Kelas dominan ini adalah masyarakat pemilik modal. Mereka dominan dalam hal kuantitas ekonomi. Mereka identik bersekolah di sekolah elit. Sedangkan kelas terdominasi adalah masyarakat proletar atau populer, yang keberadaannya itu terdominasi dari segi ekonomi oleh kaum pemilik modal. Dengan adanya stratifikasi sosial seperti ini, menjadi faktor utama terjadinya ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat. Dan yang menjadi pemicu ketimpangan sosial di masyarakat itu tidak lain adalah faktor ekonomi. Sehingga dengan hal ini menjadikan sekolah elit hanya dapat diakses oleh individu dari kelas atas, sedangkan individu dari kelas bawah hanya mampu bersekolah di sekolah pinggiran dengan fasilitas belajar yang sangat minim. Stratifikasi sosial itu tersebut jika digambarkan akan membentuk sebuah piramida terbalik, seperti gambar yang telah saya cantumkan di PPT ini. Maknanya, sekolah elit itu hanya bisa dijangkau oleh mereka yang berada di kelas atas. Sedangkan, sekolah tidak elit itu hampir tidak ada kelas atas yang mau bersekolah di sana. Hal itu tidak dikarenakan sekolah tersebut tidak berkualitas, melainkan lebih kepada gaya hidup. Yang mana akan ada perasaan malu bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah tidak elit. Hal itu dirasa sama saja dengan menurunkan derajat status sosial mereka. Mengenai indikator mutu, ada anggapan indikator sekolah bermutu adalah sekolah yang cenderung memudahkan lulusannya melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya secara vertikal, mempermudah lulusannya mendapat pekerjaan, dan secara sosial mengangkat prestasi pergaulannya.
Namun secara ideal, indikator sekolah bermutu adalah sekolah yang secara optimal mengaktualisasikan kemampuan kognitif, matra afektif, dan keterampilan psikomotorik subjek didiknya. Dengan demikian, diperlukan standarisasi dan acuan evaluasi yang bisa secara menyeluruh diterapkan di seluruh lapisan masyarakat. Mengingat kegiatan sekolah adalah proses pembelajaran, maka sekolah bermutu seyogyanya dilihat dari keefektifan dan efisiensi proses pembelajarannya sesuai dengan tuntutan manajemen pendidikan. Sedangkan pembelajaran disebut efektif dan efisien bila mana anak dengan kemampuan yang sedang, dengan fasilitas sederhana dan biaya sedikit, dapat menjadi anak berkemampuan tinggi setelah lulus. Intinya, bukan seberapa besar sekolah mampu menghasilkan nilai, namun lebih pada proses pembelajaran. Jika anak yang dari sananya tidak pintar, tapi sekolah dapat membantunya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya, itulah sekolah yang bermutu, karena sekolah mampu mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu kebodohan dan kemiskinan. Kemiskinan adalah penyakit dan dapat berkembang menjadi wabah. Ia menyerang seseorang tidak hanya dalam segi materialnya, tetapi juga menyerang moralnya. Ia menggerogoti kemuliaan seseorang dan mencampakkannya dalam keputusasaan. Rasulullah SAW sering mengaitkan kefakiran dengan kekufuran. Beliau juga bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemiskinan, ketidakcukupan, dan kehinaan." Dan mayoritas sekarang orang miskin di dunia ini adalah orang kaum muslim. Dengan itu berarti umat Islam telah menjelma menjadi pengemis-pengemis global, seperti hidup dengan makanan hasil dari pemberian yang tidak dari hasil produksinya sendiri sehingga diragukan kehalalannya. Penyebab kemiskinan dan kebodohan, yakni pada hakikatnya masyarakat menjadi miskin karena mereka bodoh, dan yang menyebabkan mereka bodoh adalah kemalasan, sehingga negara mengeluarkan dana yang tidak sedikit dalam memberantas kebodohan dan kemiskinan termasuk di negara kita. Jika negara ini tidak ada yang miskin, maka tidak akan ada demo tentang kenaikan BBM atau demo besar-besaran buruh. Buruh-buruh yang bekerja di pabrik-pabrik biarlah mengambil dari negara asing, sehingga kita tidak menjadi buruh di rumah sendiri. Jika ada sebuah negara yang membunuh warganya sendiri dengan alasan mereka bodoh atau miskin, dan itu orang-orang yang merasa bodoh akan ketakutan sehingga dia berusaha keras untuk belajar supaya pintar dan tidak dibunuh oleh negara. Begitu juga dengan orang yang miskin, ia akan bekerja keras untuk mencari uang agar tidak dibunuh pemerintah. Sekali lagi, sebenarnya masyarakat yang miskin dan bodoh itu bukan karena ketidakmampuan mereka, tetapi karena kemalasan yang membuat mereka seperti itu. Buktinya, banyak orang sukses yang bermula dari keluarga yang pas-pasan. Kenapa? Karena mereka bekerja keras dan tidak malas. Seperti cerita Ibnu Hajar yang bodoh, dan akhirnya terilhami oleh tetesan air yang bisa melubangi kerasnya batu. Sehingga beliau kembali untuk menuntut ilmu dengan sabar dan tekun, sehingga akhirnya beliau menjadi ulama besar seperti yang kita kenal sekarang. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menjadi miskin. Kemiskinan, baik secara material ataupun spiritual, selalu mengantarkan orang menuju kemaksiatan, kehinaan, dan keterbelakangan. Sebaliknya, kekayaan bisa membuka peluang lebih besar untuk membangun peradaban manusia ke arah yang lebih maju dan mulia. Akan tetapi, jangan menjadikan kekayaan sebagai tujuan, sebab ia hanyalah wasilah perjuangan dari kemanusiaan. Dr. Abdul Wahid Hasan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Akhirnya, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.